Halo YouTube, kembali di channel Master PRS. Kali ini balik lagi di dunia otomotifnya, sudah balik lagi di gadget otomotif. Beberapa kali udah ya kemarin bahas ya, sekarang balik lagi di gadget. Ini dia, langsung saja kita akan ulas nih handphone flagshipnya Oppo Find X3 Pro. Nah, tapi kali ini saya nggak terlalu bahas detail pengulasan dari ini handphone ya, karena mungkin kalian udah nonton semua. Nah, sekarang yang menjadi titik poin saya adalah ini handphone rivalnya gimana, karena dia menggunakan SoC Snapdragon 888 juga. Bagaimana kalau kita sandingkan selisih 1 juta nih. Ini dia yang mungkin saya comparekan, karena kedua handphone ini selisih cuma 1 juta. Cuman Anda akan lebih mudah mendapatkan nih handphone Oppo ketimbang di Xiaomi. Ini Xiaomi udah susah banget dapatnya. Kalian hanya mendapatkan kode khusus baru bisa mendapatkan nih handphone. Jadi paling enggak gini lah, kalau sampai nih Mi 11 Ultra bisa kalian dapatkan, ya unda-undi. Paling enggak kalian bisa tahu kalau head to head selisih 1 juta dari kalian yang kaum mendang-mending itu tadi. Nah, antara dua handphone ini kalian milih mana? Desain Oppo kah? Desain dari Xiaomi kah? Nah, kita akan bahas semua komparasinya. Dan sekali lagi, ini saya nggak memihak di satu brand. Jadi kalian berhak juga memberikan opini. Kita akan berikan poin per poin. Dan kalian bisa sampaikan kolom komentar nanti ya. Dari poin pertama, kalian pilih A atau B. Ya. Oke, langsung saja kita ulas di kedua handphone ini guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Bahasan poin pertama tentunya dari segi body ya. Kalian suka nggak dengan bodinya Oppo ini? Ini serius banget nih kalau Oppo bikin konsepnya, dibandingkan kalau konsep seperti ini. Yes, itu mirip dari handphone buah-buahan tuh ya. Cuman ini nih, curve-nya di sini itu yang keren banget menurut saya. Desainnya tuh langsung jadi satu dengan bodinya guys. Wow, memang sih ini ya sama kalau Xiaomi dia seramik, kalau ini nggak glass dia. Cuman sama-sama akan menimbulkan sidik jari, sama sih dengan Xiaomi. Nah, kalau dijajarkan gini, kalian lebih milih mana? So, silakan sampaikan opini kalian, A atau B. Dari segi body nih, kalau saya ngomong enteng, wow, lebih enteng ketimbang Mi 11 Ultra memang. Nah, kalau dari body pun, nih saya lihatkan ya, sebelah sini itu tombol volume. Sedangkan untuk Xiaomi itu jadi satu. Power, kemudian volume di sebelah kanan, kalau sebelah kiri ini volume. Dan kalau Oppo di sebelah kanan ya itu power guys. Kalau Mi 11 Ultra itu bagian atas ada speaker dan bawah juga ada speaker Harman Kardon Tune-nya. Sedangkan untuk Oppo itu bagian atas itu nggak ada speakernya, cuman dia earpiece ini atau earpiece-nya di sini itu yang berfungsi juga jadi speaker nanti. Nah, untuk sound-nya kita cobain nanti. Bagian bawah seperti biasa ada untuk SIM. Untuk bagian SIM card baik Oppo maupun Xiaomi itu punya konsep yang sama. Udah bolak-balik seperti ini ya. Dan udah ini, kalau ini udah terpasang kartu bolak-balik ya. Nah, konsepnya dia sama. Kemudian ada mic, nggak ada jack audio ya. Berarti dia sama kayak Mi 11 Ultra, di mana dia mendapatkan pula untuk jack audionya tuh dapat konverternya. Kalau di Xiaomi, dia bagian atas selain speaker dia ada infrared blaster. Ini yang menurut saya keren banget, di Xiaomi masih mempertahankan untuk flagship. Itu penting banget bisa multifungsi seperti itu. Ya, kalau dari desain, fitur, dari body, kalian suka mana? Kalau di Xiaomi, kalian you know lah, kan langsung kecap sidik jari nih. Oh my god nih. Di Xiaomi itu ada rear display, di mana ya nggak bisa digeser-geser sih, cuman ini bisa menampilkan jam, notifikasi itu bisa, sedangkan di Oppo enggak ya.
Untuk kedua handphone ini sudah dibekali sertifikat IP68 guys, dimana udah anti air, anti debu. Jadi imbang lah untuk poin yang kali ini karena sama-sama handphone flagship udah nilainya belasan juta, masa enggak anti air dan anti debu. Bahkan bisa dipakai celap-celup kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit guys. Ya, ini dari desain body udah, SIM tray udah, sekarang kita lanjut ke sisi desain layarnya. Saatnya duel layar. Sudah sama-sama fingerprint under display ya. Dan ini perbedaan warnanya ya. Kita lihatkan yang di Oppo, dia birunya lebih bagus ya, natural ya. Sedangkan di Xiaomi itu seakan-akan lebih di pop up warnanya. Nih, kalian bisa lihat sama-sama nih ya. Nah, saya angkat gini. Detail tajamnya semua dapat 4K-nya, cuman warna coklatnya lebih vivid di Xiaomi. Nah, kalian kembali lagi, ini suka di A, Oppo, B, Xiaomi untuk kualitas layarnya. Di kedua handphone ini layarnya sama-sama punya curve ya. Nih, kalian bisa lihat nih, curve. Itu menurut saya keren banget. Lengkung di sininya, oke. Kemudian sama-sama udah 120 refresh rates, kurang lebih untuk layar seperti ini. Silahkan sampaikan komentar kalian, pilih A, Oppo, B di Xiaomi. Silahkan para fansboy dari Oppo, fansboy Xiaomi, kalian lebih prefer yang mana untuk kecerahan layarnya? Ini sama-sama udah brightness-nya max semua nih. Next duel itu kita di sound, sama-sama putar Harman Kardon vs nih Oppo. Kayaknya nggak ada tune by Harman Kardon atau apalah ya, I don't know. Kalau si Samsung kita udah tahu dia tune by AKG. Nah, sekarang waktunya kita cobain terlebih dahulu deh. Si Oppo gimana, suaranya gimana. Ini kita kencengin semua volume ya, maksimal volumenya di sini. Di Xiaomi juga ini kita kencengin maksimal dulu. Nih, supaya fair lah, supaya fair. Boom. Oke. Club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm a plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle. A couple models Staccato who fucking brought up the bottles. I'm going ham. This ain't even luck, I'll play. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm a plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle. A couple models Staccato who fucking brought up the bottles. I'm going ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since So, kedengaran banget ya bedanya ya. Kalau saya di sini dengar banget. Semoga kalian yang di rumah juga bisa mendengarkan perbedaan dari dua handphone ini. Untuk kualitasnya, loudness-nya itu aduh punchy banget di Xiaomi. Karena udah tune by Harman Kardon, bass-nya, clarity-nya itu lebih enak. So, what do you think guys? Pilih A atau B? A di Oppo, B di Xiaomi. Silahkan sampaikan komentar kalian untuk kualitas suaranya. Lanjut ngomongin spek, kedua handphone ini udah nggak bisa diragukan lagi guys. Sama-sama menggunakan RAM yang udah 12 GB. Wow, Android-nya juga Android 11 tentunya ya. Kemudian SoC-nya juga sama-sama 888. Ya 888 udah kalian ketahui sendiri lah. Saya maksudnya nggak perlu terlalu me-expose lah gitu. Udah terlalu banyak pembahasan performa di gamenya bagaimana. Kalau 888 itu menurut saya udah kencang banget untuk sebuah game. Nah, nanti kita uji dari performa ini juga bisa dari sisi kameranya. Nanti akan mana yang lebih terasa panas dahulu ya. Angetnya mulai mana nanti saya cek dulu pada saat testing kamera. So, bagi performa ini dua handphone harusnya imbang lah ya. Karena RAM sama, prosesor sama, internal sama. Oke? Setelah bahas performa tadi, ini kedua handphone ini memang memiliki bobot yang berbeda. Di Oppo itu bobotnya lebih ringan karena dia baterai cuma 4500, dengan Xiaomi itu dibekali 5000. Tapi sama-sama di paket pembelian kalian dapat nih paket yang menurut saya di kelas flagship
itu jempolan banget. Dibandingkan merek-merek lain, itu handphone doang guys. Handphone Sultan lainnya tuh kalian hanya dapat handphone doang, casnya kalian beli sendiri. Nicely di Oppo dan Xiaomi itu membekali dengan charger yang lumayan oke. Untuk Xiaomi itu dibekali 67 watt, sedangkan di Oppo itu SuperVOOC 2.0. Nah, yuk langsung saja kita cobain. Ini kalau di Oppo ini 65 watt guys. SuperVOOC 2.0. Sekarang kita cobain di Xiaomi. Dan sekarang untuk yang Xiaomi Mi Turbo Charge. Untuk ronde kelima ini tes kamera dari Oppo ini dibekali 4 kamera ya, dimana 4 kamera ini 2 kamera utamanya itu 50 megapiksel, lumayan lah, 13 untuk tele dan 3 untuk mikroskop. Nanti kita cobain untuk tes untuk kameranya gimana. Untuk yang mikroskop ini nggak ada lawan guys, karena yang nggak ada lain yang handphone punya kayak gini. Selanjutnya ini ada di Xiaomi. Xiaomi hanya dibekali 3 kamera, dimana semuanya juga gede-gede, 50 mega, 48 dan 48. Yang utamanya 50 dan sensor paling gede emang sementara di Xiaomi ya, dibandingkan Oppo ya, dia sensor kameranya 50 meganya paling gede. Cuman stabilisasinya semua untuk di Xiaomi ini ada hingga sampai telenya. Nanti kita testing langsung selfie dan video kameranya gimana. Testing pertama di Oppo terlebih dahulu, karena kita akan tes mikroskop kameranya yang keren banget, ada ring light seperti ini. Dan kerennya sih kalau foto dia square, kalau video kita switch ke video dia bisa landscape, dan ada opsi 30 sampai 60 kali zoom. Kita cobain hasil kamera dan videonya bagaimana. Dari hasil ini kalian bisa memperkirakan ini handphone bisa nggak kalian pakai sehari-hari, kebutuhan kalian apakah penting dan butuh untuk mikroskop kameranya guys. Berikut ini hasil foto untuk mikroskop 30 kali zoom, dan yang sekarang adalah 60 kali zoom. Swear, megang nyobain mikroskop kamera ini agak susah, apalagi videonya ini memang ya bagus. Cuman saya pikir-pikir apakah akan saya butuhkan dalam keseharian saya untuk mikroskop ini, kecuali Anda memang hidupnya untuk sebagai saintis, untuk perlu mikroskop benda-benda kecil, ya maybe itu handphone ini cocok buat kalian. Tapi swear, ini untuk mendapatkan titik fokus dan peralihan dari 30-60 tadi zoomnya itu swear susah banget, nggak bisa langsung tempel jadi, tapi ada jarak sekian mili dari kamera itu baru bisa kelihatan detail, tapi agak susah beneran guys. Lanjut ke foto selfie-nya, ini saya suka banget hasil foto di Oppo ya, lebih detail menurut saya, dan tone warnanya lagi-lagi juga lebih oke di sini dibandingkan Xiaomi meskipun bokeh, dan ini yang mempercantik, lebih cantik asli men, cocok buat cewek. Oke, testing untuk video selfie-nya. Ini kelihatan di sini Oppo itu lebih advance, kayaknya lebih bagus karena dia megapikselnya lebih gede ya. Sambil jalan, menurut kalian bagus mana? Kalau saya lihat di layar ini bagusan di Oppo sih. Wow, kelihatan lebih detail. Cuman untuk stabilannya bagaimana menurut kalian? Kalau dilihat sih di Oppo agak shaky. Sedangkan di Xiaomi itu lebih stabil kayaknya. Ini testing untuk video selfie yang Xiaomi ini saya pakai 60 fps. Sedangkan di Oppo nggak ada, cuman kestabilannya saya on-kan, saya aktifkan. Bagaimana menurut kalian untuk kestabilannya? Nilai plus di Xiaomi itu 60 fps, sama-sama nggak bisa 4K sih. Oke, bagaimana menurut kalian? Untuk video selfie-nya kalian pilih A atau B? A di Oppo, B di Xiaomi. Kedua handphone ini sudah fitur video bokeh guys, tapi saya lebih demen memang untuk selfie-nya ini memang di Oppo, karena selain megapikselnya lebih besar, video bokehnya itu sanggup yang Full HD, sedangkan Xiaomi hanya di 720p. Tapi untuk urusan kestabilan hingga 60 frame per second, Xiaomi memang lebih unggul. Tapi untuk kalau pingin yang mempercantik dan detail warnanya itu Oppo. Apalagi coba lihat nih, untuk video selfie-nya, sama-sama punya fitur video selfie, tapi cuman Oppo ini kayaknya lebih advance ya, muka saya jadi lebih tirus. Makanya saya bilang untuk selfie kameranya ini memang cocok bagi Anda user para cewek. Kayak Anda habis selesai skincare gitu ya, keren banget sih. Lanjut di foto bagian belakang, kamera belakangnya ini wide angle normal, kalian bisa lihat di balon, tembok, kemudian di kayu. Itu di
Oppo lebih mempop up brightness, bahkan kesan kulit saya tuh dipercantik, dibikin white. Sedangkan di Xiaomi itu lebih natural kalau menurut saya pribadi. Wide angle-nya normal, kita ulang lagi sampai 20 kali zoom. Ini kalau di Oppo bisa maksimal hybrid 20 kali, sedangkan Xiaomi itu bisa sampai 120. Supaya fair enough, ini benernya Xiaomi itu mencapai 20 lebih dikit. Nah, kalian bisa lihat detailnya seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Ini portraitnya guys, kalau kalian suka di Oppo atau di Xiaomi. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya di Oppo bagus, di Xiaomi itu lebih detail juga. Normal shoot, warna cahaya tone-nya kalau di Xiaomi itu lebih natural, sedangkan di Oppo ini lebih di pop up brightness-nya. So menurut kalian gimana guys? Silahkan komentar. Oke, lanjut untuk perekaman video ya guys. Ini kita menggunakan wide angle Full HD 30 fps. So dari lampu ini bagaimana untuk kalian melihatnya? Hijaunya ini dia untuk Oppo dan Xiaomi. Bagaimana menurut kalian guys? So bagaimana untuk wide angle-nya, kita cobain sekarang normal shoot-nya dengan video. Cuman ini sama-sama bisa dari wide ini kita langsung ya. Nah, ini juga bisa zoom-nya, zoom juga. Nah, sama-sama bisa zooming. Testing untuk perekaman Full HD sekarang 60 fps, 60 fps nya guys. Nah, ini 60 fps nya. Oke, sambil jalan 60 fps. Nah, bagaimana menurut kalian dari birunya tuh 60 fps. Kita akan lanjut di 4K. Bagaimana, ini pun bisa zooming juga ya dari normal shoot. Nanti kita cobain habis ini sambil zooming di 4K jalan. Dan berikut contoh untuk video 4K guys. Ini 4K sambil 5 kali zoom. Nah, kalian bisa melihat, silakan nilai sendiri dari Oppo sebelah kiri dan Xiaomi sebelah kanan. Itu dari tingkat kestabilannya, detailnya. Menurut kalian gimana? Lagi-lagi untuk di Oppo itu kameranya lebih mempop up, exposure-nya, brightness-nya itu kayaknya memang sedikit lebih dinaikkan ya untuk post processing-nya, sehingga otomatis warna lebih terang, lebih brightness lah di Oppo. Fitur kamera dual cam-nya ya. Kalau di Xiaomi itu benernya bisa multi ya. Ini sambil jalan ke atas. Nah, menurut kalian bagus mana nih untuk di antara Xiaomi dan Oppo? Kembali di opsi A dan B. Kestabilannya, kualitasnya ya. Ini dia untuk dual cam-nya. Cuman kalau fitur dual cam ini di Xiaomi dia punya fitur yang lebih lengkap benernya. Bisa macam-macam, cuman bagi yang belum nonton bisa klik link di atas, saya sertakan untuk review Mi 11 Ultra-nya. Ini dia untuk dual 50 megapiksel dari dua handphone ya. Di Oppo itu kita bisa lihat resolusinya 6144, di Xiaomi 6120. Kayak lebih gede di Oppo, tapi detailnya kita coba lihat ya. Boom, ini maksimal zoomnya segini, sedangkan untuk Xiaomi boom, dia bisa untuk lebih ngezoom lagi kayaknya nih. So bagaimana menurut kalian untuk hasil 50 megapiksel di kedua handphone ini guys? Nah, dari uji coba serangkaian tadi, poin kalian lebih banyak di A atau B guys? Dari bobot memang ringanan di Oppo ya, dibandingkan Xiaomi Mi 11 Ultra itu bobotnya udah 200 lebih. Kemudian kalau dari desain body, nah kalian lebih A atau B? Kemudian dari desain body, kemudian lanjut ke sisi layarnya. Layarnya kalau Mi 11 Ultra ada dua ya, depan dan belakang kayak gini. Menurut kalian gimana? Kemudian dari layar sound, kualitas audionya A atau B? Dari kemudian sama-sama kalau IP68 imbang, prosesor imbang. Namun dari hasil perekaman kameranya kalian milih A atau B? Dari video foto silahkan sampaikan komentar kalian. Cuman ini tadi dari tes kehangatan. Cuman saya tadi masalahnya tidak membawa untuk termogan, jadi cuman di tangan langsung terasa nih Mi 11 Ultra. Karena layar on terus sama-sama, padahal layar on sama ya.
Cuman di Oppo ini mampu mengontrol panasnya. Kayaknya gini, performanya di Oppo ini meskipun sama 888, dia nggak langsung seperti di Mi 11 yang langsung digeber. Seandainya kayak ilustrasinya supercar itu langsung udah main RPM terus. Itu kayak di Xiaomi Mi 11 ini ya. Itu ngebut banget, jadi langsung terasa panas, apalagi main video di 4K Full HD yang 60 fps itu langsung terasa panas. Kalau kita nggak pakai case itu langsung anget tuh tangan. Sedangkan di Oppo itu masih mampu menghandling panasnya, itu kayaknya merambat. Meskipun endingnya sama-sama panas, dia mulai panasnya temperatur tuh naiknya slow kayak gitu, nggak langsung yang langsung ngeboost seperti di Mi 11 Ultra. Nah itu tadi ya ulasan sekilas komparasi Oppo Find X3 Pro dibandingkan Xiaomi Mi 11 Ultra. Selisih 1 juta lebih mahal di Mi 11 Ultra. So worth it mana menurut kalian? Sampaikan komentar kalian. Kalau Mi 11 Ultra udah mungkin susah dapatnya seperti yang saya disampaikan, Oppo kalian bisa dapatkan. Kalian di Kota Malang langsung aja mampir di Meteor Cell Malang, kalian bisa dapatkan nih unit. Dan nggak perlu inden-inden lagi, langsung kalian bisa dapat nih handphone. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik di dunia otomotif maupun di dunia gadget. Oke, sampai jumpa and bye-bye guys.